Apakah kalian masih ingat kecelakaan pesawat Airbus A320 milik US Airways di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat pada tahun 2009 yang membuat Kapten Sully Sullenberger sempat dinyatakan bersalah dalam upaya pendaratan pesawatnya di sungai. Nah, selain peristiwa itu, ternyata ada banyak lagi peristiwa di mana pesawat menghantam burung saat sedang mengudara. Maka beberapa di antaranya akan dibahas di dalam video ini. Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Menurut International Civil Aviation Organization atau ICAO, bird strike adalah tabrakan antara burung dan pesawat terbang yang sedang terbang atau pada saat lepas landas maupun mendarat. Nah, pada dasarnya bird strike bisa terjadi kapan saja saat pesawat beroperasi. Ukuran burung dan kecepatan pesawat menjadi kombinasi yang kerap kali menimbulkan bahaya dari kejadian ini dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin hingga masalah lainnya. Peristiwa tersebut terjadi pada beberapa maskapai di dunia, sebut saja US Airways. Pada tanggal 15 Januari 2009, US Airways 1549 terbang dengan rute domestik dan membawa 150 orang penumpang dan 5 orang kru dari Bandara LaGuardia menuju ke Bandara Charlotte. Pada saat penerbangan itu, First Officer bertugas sebagai pilot penerbang dan Captain Sully bertugas sebagai pilot monitoring. Pesawat itu lepas landas pada pukul 15:24 sore waktu setempat. Dan ketika pesawat itu terus naik, pesawat mendapatkan instruksi dari ATC untuk naik hingga ke ketinggian 15.000 kaki dan mempertahankan ketinggian tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Kapten tiba-tiba saja terdengar mengatakan burung. Hanya 1 detik setelah itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman dan juga getaran. Nah, saat itu juga ternyata mesin pesawat sebelah kiri terbakar. Peristiwa tabrakan itu terjadi pada saat pesawat berada di ketinggian 2.818 kaki dan pada saat itu terdengar juga dari rekaman CVR bahwa terjadi penurunan bunyi atau gangguan yang menandakan mesin pesawat mati. Setelah itu Kapten berusaha untuk menyalakan mesin pesawat dan Kapten mengambil alih kontrol penerbangan. Pesawat benar-benar kehilangan daya dorong dari kedua mesinnya. Hal tersebut langsung dilaporkan oleh Kapten kepada petugas ATC dengan deklarasi Mayday, Mayday, Mayday. ATC memerintahkan pesawat itu untuk mendarat di runway 13 Bandara LaGuardia karena laporan Kapten saat itu adalah pesawat akan kembali ke bandara asal. Tapi ternyata pada saat pesawat mendapatkan instruksi untuk mendarat di runway 13, Kapten justru mengatakan pesawat tidak dapat mendarat di bandara. Maka ia memutuskan untuk mendarat di Sungai Hudson. Terdengar pengumuman dari Kapten yang menyebutkan bersiap untuk tabrakan. Tiba-tiba saja penumpang mendengar sebuah suara dari bagian belakang pesawat, yaitu dari kru kabin yang menyebutkan bahwa mereka harus segera menundukkan kepala dan membungkukkan badan mereka untuk bersiap tabrakan. Pesawat itu hilang dari radar ATC karena ternyata pesawat itu sudah mulai mencoba untuk mendarat di Sungai Hudson dengan posisi bagian ekor pesawat yang terlebih dahulu menyentuh permukaan air hingga kemudian pesawat itu berhenti tepat di tengah Sungai Hudson. 78 orang terluka akibat pendaratan darurat tersebut, namun semuanya dinyatakan selamat. Jeju Air 2216. Diketahui penerbangan Jeju Air 2216 berangkat dari Bangkok pada tanggal 29 Desember 2024 menuju ke Bandara Internasional Muan di Korea Selatan. Tetapi pesawat itu mendarat darurat dengan posisi perut pesawat menyentuh runway, melewati landasan pacu bandara, kemudian pesawat menabrak tanggul beton, meledak dan terbakar. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 179 orang meninggal dunia. Dari 181 orang yang ada di dalam pesawat tersebut, 2 dinyatakan selamat. Seperti informasi yang banyak beredar, diketahui bahwa pesawat itu lepas landas dari Thailand. Semuanya dalam kondisi normal. Hingga kemudian pesawat mulai mendekati Bandara Internasional Muan dan mencoba untuk melakukan pendaratan di landasan pacu 01 Bandara Internasional Muan yang memiliki panjang runway 2.800 meter. Ternyata sekitar pukul 8:57 pagi waktu setempat, petugas menara kontrol Bandara Internasional Muan sempat memberi peringatan kepada penerbangan Jeju 2216 mengenai peringatan bird strike atau gangguan serangan burung. Peringatan itu dikeluarkan sekitar 6 menit sebelum kecelakaan terjadi. Lantas, 2 menit kemudian, pilot Jeju Air melapor pada menara kontrol dengan laporan bird strike, go around.
Diduga saat itu penerbangan 2216 telah menabrak burung, sehingga pilotnya membatalkan upaya untuk mendarat di runway 01 dan mengalihkannya ke runway 19. Namun pada saat itu roda pendaratannya tidak turun. Meskipun roda tidak turun, tetapi ternyata pilot tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di runway 19. Pendaratan daruratnya berhasil. Bahkan pada saat itu bagian lambung pesawat telah menyentuh runway, kemudian pesawat terlihat melaju dengan normal. Namun setelah pesawat meluncur dengan normal, para pilot itu mulai kehilangan jarak dengan ujung landasan pacu. Sehingga akhirnya pesawat itu menabrak beton dan meledak lalu terbakar dengan hebat. Setelah itu informasi terbaru datang dari Kementerian Transportasi Korea Selatan yang mengungkap bahwa data penerbangan dan perekam suara kokpit pada pesawat Jeju Air 2216 yang mengalami kecelakaan tersebut mengalami kerusakan atau berhenti merekam sekitar 4 menit sebelum pesawat itu jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan. Para investigator juga dilaporkan tengah memeriksa roda pendaratan pesawat Jeju Air karena mereka menduga roda tersebut tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, para pejabat berencana untuk menyita dokumen yang terkait dengan pengoperasian dan perawatan pesawat serta fasilitas bandara. Namun ternyata beberapa pihak keluarga korban telah meminta agar penyelidikan dilakukan dengan melibatkan para ahli independen dan tidak dipimpin oleh Kementerian Perhubungan Korea Selatan. Nah, kecelakaan Jeju Air semakin menjadi misteri usai kotak hitam dinyatakan berhenti merekam data 4 menit sebelum kecelakaan terjadi. Eastern Airlines 375. Tanggal 4 Oktober 1960, sebuah pesawat Lockheed L188 Electra milik maskapai Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 375 berasal dari Bandara Logan, Boston. Nah, pesawat itu bersiap untuk penerbangan selanjutnya dengan rute Philadelphia, Charlotte, dan Atlanta. Saat itu pesawat sedang membawa 67 orang penumpang dan 5 orang kru untuk terbang dari Boston menuju ke Philadelphia. Nah, pada pukul 17.35 sore waktu setempat, pilot menyalakan mesin dan pesawat mulai meluncur perlahan menuju ke runway 09. Sedikit informasi, pada tahun 1990 Bandara Logan di Boston itu memang sudah memiliki landasan pacu yang cukup banyak. Namun yang terbilang aktif adalah runway 09, tempat nantinya Eastern Airlines 375 akan mengudara. Penerbangan Eastern Airlines 375 sedang berada di ambang runway 09, sedang menunggu izin untuk lepas landas. Dan beberapa saat setelahnya sekitar pukul 17.39 sore waktu setempat, pesawat itu telah diizinkan dan mulai meluncur di runway 09. Tidak ada yang aneh dengan penerbangan itu. Pilot kemudian mengarahkan pesawat ke udara. Sampai saat itu semuanya masih tampak normal. Hanya saja ternyata pada ketinggian 40 kaki tingkat pendakian pesawat mulai menurun, tapi hanya beberapa detik saja. Setelah itu pesawat kembali mendaki dengan normal. Namun sekitar 6 detik setelah pesawatnya mengudara, ketika pesawat itu berada di ketinggian 120 kaki, pesawat bertemu dengan sekawanan burung jalak. Akibatnya pesawat itu menghantam sekawanan burung jalak tersebut. Nah, setelah tabrakan itu terjadi, ada beberapa burung yang terhisap ke mesin pesawat, sehingga menimbulkan kerusakan pada mesin pesawat nomor 1, 2, dan mesin nomor 4. Burung-burung yang menabrak pesawat itu tidak hanya mempengaruhi mesin pesawat, tapi juga mempengaruhi baling-baling yang ada di pesawat. Pesawat Lockheed Electra jelas bukan pesawat modern. Kemudian burung-burung yang ditabrak oleh pesawat itu juga bukan 1 atau 2 ekor, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun para pilot saat itu mencoba untuk menghindari sekawanan burung jalak tersebut, tapi upaya mereka tidak berhasil. Sehingga yang terjadi di detik-detik berikutnya, pesawat mulai tidak stabil. Pesawat itu terlihat roll ke kiri. Dan ada upaya pilot untuk menyelamatkan sikap pesawatnya dan menyelamatkan pesawat itu, tapi tidak berhasil. Kondisi pesawat saat itu mulai berbelok menuju ke landasan pacu. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa mereka sempat melihat posisi penerbangan 375 itu berada di posisi yang normal, hanya saja hidungnya sedikit naik. Tapi beberapa saat kemudian terlihat pesawat itu berbelok dengan sangat drastis. Usaha pilot untuk menyelamatkan pesawat dan semua penumpangnya gagal. Pesawat itu roll ke kiri hingga kemudian pesawat itu menghantam air. 62 nyawa melayang akibat insiden tersebut, 10 diantaranya dinyatakan selamat. Ethiopian Airlines 604. Ethiopian Airlines penerbangan 604 adalah penerbangan terjadwal dari Addis Ababa menuju ke Bahir Dar menuju ke Asmara yang menggunakan pesawat Boeing 737-200 pada tanggal 15 September 1988. Pesawat itu baru dikirim ke Ethiopian Airlines pada tanggal 15 September 1988. Pesawat dijadwalkan untuk mengoperasikan leg kedua dari layanan penumpang domestik Addis Ababa menuju ke Bahir
kemudian menuju ke Asmara dengan 98 penumpang dan 6 kru di dalamnya. Namun ternyata siapa sangka pesawat itu menabrak burung dan kedua mesin pesawat menelan kawanan burung dara besar dengan panjang 41 cm yang dikenal juga dengan sebutan merpati karang Afrika. Pesawat itu menabrak burung yang berukuran besar pada saat lepas landas dari Bandara Bahir Dar dan kemudian mesin menjadi terlalu panas. Salah satu mesin langsung kehilangan daya dorong. Nah, saat itu pilotnya memutuskan untuk kembali ke bandara asal dan melakukan pendaratan darurat. Namun selama upaya persiapan pendaratan, pesawat itu telah terbakar. Sehingga pada saat pesawat itu berhasil mendarat, 35 penumpang dinyatakan meninggal. Penerbangan Ryanair. Insiden yang sama juga pernah terjadi pada pesawat Ryanair 6637, tepatnya pada 2 November 2021. Berdasarkan video yang beredar, peristiwa tersebut terlihat sangat menakutkan. Api keluar dari mesin pesawat Ryanair setelah bertabrakan dengan kawanan bangau saat mendekati bandara di Italia. Burung berkaki panjang dan berleher panjang itu tersedot ke dalam mesin Boeing 737 beberapa saat sebelum penerbangan dari bandara London tersebut mendarat di Bologna, Italia, sekitar pukul 11.30 malam waktu setempat. Burung-burung yang tidak terhisap ke mesin pesawat bahkan menghantam bagian depan atau hidung pesawat Boeing 737 tersebut, sehingga bekas-bekas tabrakan antara pesawat dengan burung terlihat dari bercak-bercak di kaca depan kokpit. Hal itu jelas menghalangi pandangan pilot saat mereka akan melakukan pendaratan darurat. Foto-foto mengenai peristiwa itu tersebar luas di media sosial menunjukkan bagaimana kondisi terakhir ketika pesawat mendarat darurat. Foto-foto mengerikan lainnya menunjukkan bagian-bagian burung tersangkut di mesin dan di sayap kiri pesawat. Tidak ada yang terluka dalam insiden itu dan kru berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Ural Airlines 178. Maskapai penerbangan Rusia Ural Airlines 178 jatuh di ladang jagung pada Kamis 15 Agustus 2019 di luar Bandara Zhukovsky, Moskow. Peristiwa tersebut melukai lebih dari 70 orang di dalam pesawat setelah pesawat yang ditumpangi oleh mereka bertabrakan dengan sekawanan burung. Pesawat Airbus A321 milik maskapai Ural tersebut membawa 223 penumpang ketika bertabrakan dengan sekawanan burung camar tidak lama setelah pesawat itu lepas landas. Tabrakan burung pertama menyebabkan hilangnya daya sepenuhnya pada mesin kiri pesawat. Tabrakan burung kedua menyebabkan mesin kanan menghasilkan daya dorong yang tidak cukup untuk mempertahankan penerbangan. Burung-burung tersebut tersedot masuk ke kedua mesin pesawat. Maka pilot memutuskan untuk mematikan mesin pesawat. Saat itu yang dilakukan oleh para kru pesawat itu adalah memutuskan untuk melakukan pendaratan yang terletak 1 km dari landasan pacu. Pendaratan darurat itu menyebabkan 74 orang memerlukan perhatian medis, 29 diantaranya harus dirawat di rumah sakit. Pasca insiden yang dialami Ural Airlines, foto dan video yang diunggah di media sosial menunjukkan pesawat itu terparkir di ladang jagung dengan bekas selip besar di bagian belakangnya, diduga pada saat pesawat berhenti mendadak. Kapten yang menerbangkan pesawat itu mengklaim bahwa ia memilih untuk tidak menurunkan roda pendaratan agar dapat meluncur lebih efektif di atas ladang jagung. Dan upaya yang dilakukan oleh kedua pilot nyatanya berhasil membuat semua penumpang di dalam pesawat itu selamat meskipun pesawat tidak mendarat tepat di runway bandara tujuan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak bandara maupun pihak-pihak terkait untuk meminimalisir resiko tabrakan pesawat dengan burung. Seperti bandara dapat menggunakan sistem radar untuk mendeteksi keberadaan burung seperti yang dilakukan pada penerbangan Jeju Air 2216 di mana petugas menara kontrolnya menginformasikan kepada pilot Jeju Air kemungkinan adanya bird strike. Nah, selain itu bandara juga dapat menggunakan sinyal bahaya burung atau hewan pengalih perhatian atau juga suara dan lampu untuk mengarahkan burung menjauh dari pesawat atau area bandara. Nah, meskipun langkah-langkah sudah dilakukan oleh beberapa pihak terkait, tapi kita kembali lagi pada Jeju Air 2216, hal tersebut kembali terulang pada penerbangan itu di mana pesawat bertabrakan dengan burung. Bukan hanya Jeju Air, tapi disebutkan juga beberapa waktu sebelumnya Azerbaijan Airlines juga diduga mengalami hal serupa, yaitu tabrakan antara burung dengan pesawat. Tapi tentu kita sama-sama menunggu hasil investigasi dari para investigator untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dengan dua penerbangan tersebut. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa nonton lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.